itu, tapi yang saya inginkan adalah bagaimana Bapak Ibu mampu merujuk pada power brand seperti LV dan seperti Tesla dan SpaceX untuk kemudian mengadopsi pendekatan analisis strategic manajemen mereka untuk Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak Ibu yang kemudian nanti menjadi eh, menghasilkan rekomendasi eh, yang benar-benar berkaliber dunia. Jadi tidak rekomendasi sembarang rekomendasi. Jadi ingat, tadi saya ulangi karena rekamannya terlambat masuk, ya. Bapak Ibu buat yang namanya pestal analysis, Porter Five Forces analysis, SWOT analysis, internal analysis, ya. Tadi kan ada itu internal analysis di SpaceX. Ini internal analysis, ya. Itu dilakukan, tidak ada yang baku, pokoknya dari semua analisis itu kemudian menghasilkan rekomendasi, ya. Di sini, ya, rekomendasi yang kemudian nanti Bapak Ibu, ya, hasilkan. Ini akan kita bawakan dalam UTS kita. Oke, Bapak Ibu. Nah, bagian terakhir, tapi kemudian Bapak Ibu yang saya ingin harapkan, sesudah ini kita lebih banyak diskusinya. Bagian terakhir ini saya ambil bahan dari, kembali lagi Bapak Ibu, kita untuk saat ini kita ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Kita langsung belajar dari masternya. Bapak Ibu tahu kan, HBR paling terkenal di dunia sebagai suatu komunitas dan lembaga yang menghasilkan analisis ekonomi terkuat di dunia. Apa itu HBR? Harvard Business Review. Nah, ini salah satunya dari Susma Raman dari Carr Center Harvard Edu, ya. Jadi di sini dia menyampaikan mengenai outline daripada how to write a strategic plan, ya. Introduction atau overview, strategic planning, how, what, who, when, overcoming challenges and pitfalls, kelemahan, and sample strategic plan, dan Q&A. Ini dia ini Harvard School apa di Harvard, ya, HKS. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut. Maka kalau ditanya Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan strategic plan? A roadmap to launch and grow your organization. Makanya ada periodikalnya 5 tahun, umumnya sih 5 tahun. Lalu kemudian, kadang-kadang kalau kita kan selalu bagaimana proses hasilnya nggak peduli, yang penting nilainya A. Nah, jadi dia bilang di sini, proses atau operasional kita atau pengembangan perusahaan kita itu sama pentingnya dengan produk yang kita hasilkan. Itu dia. Ini ada di layar Bapak Ibu kan? Ada Pak? Ada Ada Pak. ya. Jadi katanya proses itu sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Lalu kemudian para stakeholder itu harus saling mendukung untuk round strategic priority. Jangan nanti dosennya mengarah kemana, rektoratnya mengarah ke sini, dekadatnya mengarah ke situ. Semuanya dikumpulkan dalam satu rumusan dokumen. Itu dari perspektif saya sebagai pimpinan satuan kerja dan manajemen di USU. Di Bapak Ibu bagaimana? Antar divisi, antar departemen. Lalu, kenapa strategi plan ini penting? Ini karena salah satu cara untuk mengkomunikasi goal, strategi, dan programnya.
Jadi udah dia terekam dalam satu rumusan rumusan buku, walaupun itu electronic book atau dalam bentuk web, PowerPoint, pokoknya dia bisa dikomunikasikan dan juga bisa mengengage, mengkaitkan, menghubungkan, membuat orang tertarik, motivate, dan retain eksternal dan internal audience. Bahkan kalau di kami, gitu ya Pak, izin pakai kata kami, USU kalau strategi plan-nya jelas dan itu melibatkan alumni, nampak di situ peran alumni, alumni akan bantu. Tapi coba kalau nggak ada bahasa alumni di situ. Selalu bahasa ya dosen mahasiswa manajemen. Alumni tidak ada muncul di situ. Wah, berat dong. Ya, peran kami di mana? Nggak ada kok di strategi plan-plan. Berarti kami sebagai alumni nggak kalian anggap. Begitulah. Atau pemerintah daerah. Di mana peran pemerintah daerah di sini? Kawasan industri, di mana perannya? Yang dikelola secara swasta. Nah, itu dia perlu tergambar di strategic plan kita. Ini prosesnya, analisis, assessment, strategi development, strategi execution, evaluation, dan refinement, mengupdate, memperbaiki. Tadi udah ada, kita sering dengar kata horizon scanning, ya. Maka di analisis and assessment tadi, mana dia? Di analisis and assessment tadi, kita build knowledge on trend, best practice, existing initiative, build buy-in through stakeholder engagement, enable organization untuk memposisikan dirinya dalam rancangan yang lebih luas, lalu juga mengklarifikasi value add dalam organisasi, terutama khusus menginisiasi pada market yang sudah sangat kompleks. Ya dong, market kita kan udah sangat kompleks ini sekarang. Keinginan masyarakat umum, apalagi pasar, itu harus sudah bisa diketahui lebih jelas lagi. Proses not just a product, ya. Maka kemudian strategi development-nya seperti apa? Dinamis, mengikutkan semua orang, dan juga untuk sejajarkan misi, program, dan kapasitas dari organisasi tersebut. Maka dengan demikian di strategic planning, Bapak Ibu, sebenarnya harusnya ada, bukan sebenarnya, memang harusnya ada executive summary, misi dan visi, environmental analysis atau SWOT analysis, lalu juga ada goals, priority, dan strategi, lalu kemudian ada financial plan, evaluation, staffing atau pemanfaatan SDM, dan operational plan. Ya, sorry ya Bapak Ibu, saya salah. Untuk mission, your purpose, kegunaannya sebagai apa? Ada dia kasih contoh Harvard Kennedy School, Ford Foundation, Open Society. Tapi kayaknya linknya belum diupdate lagi ini. Karena biasa website kan berubah-berubah selalu linknya. Itu untuk mission. Lalu kemudian juga ada environmental analysis, reviewing literatur, identify and analyze similar organization, working on the issue, dengan cara interview expert di bidang yang Bapak Ibu dalami, melakukan analisis PEST and analisis SWOT. Lalu rumusan goals, priority, dan strategi, karena di sini ada tadi ya, strategi development-nya. Oke, di sini goals, priority, and strategi itu isinya adalah goal-goal yang sejalan dengan misi. Kenapa suatu perusahaan itu
melakukan operasionalnya. Priority, activity, dan objektif. Lebih depth, lebih spesifik, di mana each goal have different objective atau strategi associated with it. Kalaulah goals atau aims, atau gini, kita coba diskusi sejenak dulu supaya nggak terlalu teoritis sekali. Bapak Ibu bisa nggak saya tanya, kira-kira apa itu aims and apa itu objektif? Sesuai dengan yang kita bahas tadi. Di sini goals, priority, strategi, ini dia terdiri dari program prioritas, aktivitas, dan objektif, dan strategi yang dipakai. Sembari saya mencari yang dimiliki USU. Coba Bapak Ibu mana tahu ada bisa. Apa kita ambil dulu satu, apa beda aims atau garis miring goals dengan objektif? Ya, silakan Bapak. Aims atau goals itu tujuannya, Pak. Tujuan yang ingin dicapai. Oleh objektif mungkin langkah-langkah untuk mencapai. Betul sekali, Pak. Langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Nah, aims itu kan long term goals atau artinya apa yang mau dicapai. Itu aims atau goals. Apa yang mau dicapai. Kemudian objektif itu Bapak bilang tadi bagaimana cara mencapainya. Nah, berarti dia harus dalam bentuk sekumpulan tugas-tugas atau rencana aksi yang mempunyai output langsung. Kalau itu semua diakumulasikan, maka tercapailah goals-nya. Nah, gitulah dia, Bapak Ibu. Ya, kalau di sini kita melakukan sebentar ya Bapak Ibu, kan ada VMTS namanya, visi, misi, tujuan, sasaran. Lalu kemudian ada masuk khusus tata nilai bintang dan keunggulan kompetitif talenta. Nah, di sini ada analisis lingkungan. Kita cuma ada analisis lingkungan umum, lalu kemudian ada yang namanya analisis internal, ya. Lalu kemudian analisis peluang dan tantangan atau eksternal. Lalu pemosisian USU menggunakan SWOT analisis, ya. Nah, di sini dia. Tadi di sana ada arah kebijakan, berarti priority. Ada strategi, ya, lalu ada program kerja. Kita memang tidak memasukkan aims and objektifnya, tapi itu semua diganti dengan yang namanya sasaran, strategi, dan program kerja. Lalu kemudian dikaitkan dengan indikator capaian terhadap sasaran itu dapat terwujud hanya dengan kalau indikatornya seperti ini. Sehingga pada tahun 2024 seperti apa pemahaman semua pemangku kepentingan terhadap visi USU. Lalu peringkat USU sendiri dalam QS University Ranking maupun QS University Ranking by Subject. Begitu juga untuk presentasi program studi unggul dan lain sebagainya. Nah, jadi inilah apanya. Cuman sedikit kritik internal kepada diri saya sendiri juga. Indikator ini kebanyakan. Indikatornya sampai 96. Ini membebani sekali. Niat awal memang untuk memastikan bahwa semua stakeholder bekerja. Sehingga dari segala tugas dan fungsi ini sudah di-tackle. Bapak Ibu bisa lihat ini.
dari yang sifatnya administrasi, dari yang sifatnya internasionalisasi, dari yang sifatnya sekretariatan, dari yang perencanaan dan keuangan, dari yang bidang penelitian, dari yang bidang pengabdian, penelitian paling banyak, dari bidang pendidikan, e-learning dan lain sebagainya, dari bidang kerjasama, kemitraan global, dari bidang digitalisasi, dalam bidang komersialisasi, dalam bidang internasionalisasi, dalam bidang layanan digitalisasi kampus, dalam bidang kampus hijau dan tata nilai, dan dalam bidang pengabdian masyarakat, dan bidang SDM, dalam bidang SDM dan kepegawaian, dan dalam bidang prestasi mahasiswa, dan kembali prestasi mahasiswa. Luar biasa banyak. Ini membuat beban, bukan beban apa ya, seolah-olah kok beban kali. Artinya terlalu mendetail, akhirnya khawatirnya kita terjebak dalam administrasi pelaporan. Padahal ini semua bisa dirumuskan. Ini kritik ke saya juga, Bapak Ibu, karena saya termasuk orang yang menyusun ini. Ya, jadi ya boleh dong kalau yang nyusun sendiri kritik dirinya, ya kan? Ya kan, ini ada nama saya di sini. Emerson Pascawira Sinulinga ini. Ya. Nah, jadi tersangka juga saya di sini lah. Nah, maksud saya adalah bahwa eh, sebaiknya eh, lebih bagus dalam dokumen implementation-nya dibuat mendetail. Biarlah ini menjadi dokumen yang bisa dengan mudah dicerna semua stakeholder, yang kemudian semua bisa secara bersama-sama mewujudkannya. Tapi ya ini contohnya ya kan. Di sini kita punya program kerja itu sampai 44 program kerja. Mulai dari melakukan sosialisasi, evaluasi renstra berkelanjutan hingga kepada memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang berasal dari daerah khusus. Begitu juga strategi ada 10 dan untuk sasaran juga ada 10. Itu dia. Jadi ini menjadi perhatian kepada Bapak Ibu karena terkesan jadi dokumen ini menjadi dokumen kenegaraan dibandingkan dengan dokumen yang kita bisa lihat di sini. Walaupun memang prinsip bisnisnya kan beda ya, Bapak Ibu. Bukan saya bilang bahwa ada, ini kan bentuk presentasi. Dokumen lebih apanya ada Bapak Ibu, lebih lebih tebalnya. Tapi tetap aja maunya dia lebih strategik, maksudnya bukan lebih strategik, jangan terlalu mendetail sehingga kemudian lebih gampang dipahami dan kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut. Ya, lalu finansial. Nah, kita pun ada di dokumen Bapak Ibu ada nggak finansial? Di sini ada pendanaannya kita udah buat di sini. Untuk 2019 butuh dana 1,3 triliun, 2020 1,3 triliun. Nah, di sini kita prediksikan 1,5 triliun, tapi ternyata yang kita masih dapatkan itu baru 1,4 triliun, masih ada 100 miliar lagi belum berhasil kita realisasikan. Sedangkan untuk 2024 1,6 triliun anggaran usul. Nah, ini dia. Strategi pendanaannya juga kita udah buat di sini. Jadi ini dari negara, ini dari hasil usul, dan ini dari kerjasama. Jadi seperti yang disebutkan di bahan kita, finansial, yaitu SDM juga ada di kita, SDM analisisnya. Di sini, kualifikasi pendidikan dosen tetap, ini ada kita buat sebagai pendukung. Kualifikasi tenaga kependidikan, pegawai juga ada. Ya.
evaluasi juga ada di kita, bagian evaluasi. Evaluasi itu kita lakukan dua, satu untuk monef apa yang akan terjadi, dan satu lagi monef apa yang sudah dilakukan pada strategic plan sebelumnya. Ini dia Bapak Ibu. Ini udah ada kita buat. Di sini dia. Pak, izin besar materinya, Pak. Siap. Di apa tadi Ibu nggak dapat ya? Ini masih di tampilan ini, Pak. Oh iya, Renstra USU ya. Siap. Nah ini, capaian penting strategi 2015-2019. Sebentar saya share ya di Zoom. Oke, ntar lagi lah waktu muncul. Ya. Ini ya, Bapak Ibu, bagaimana di sini bisa kita klaim USU berada pada peringkat 13 waktu tahun 2019. Lalu USU masuk kategori 10 besar untuk LP-nya, meraih peringkat QS rating bintang 3, ya. Maka diyakini dengan desain itu bahwa USU telah mencapai yang namanya tahap pertama. Desain tahap pertama ini Bapak Ibu, ini. Bentar ya. Bisa nampak besar nggak ya? Tahap pertama Bapak Ibu bisa baca, USU menjadi Universitas Nasional terkemuka dengan akreditasi tertinggi dan merintis pengakuan internasional. Masih merintis. Berarti di sini peringkat nasional terkemuka udah dicapai 13 besar, dengan akreditasi tertinggi sudah dapat A, dan baru berubah jadi unggul, dan merintis pengakuan internasional. Kita masuk 500 A Asia, QS Asia. Lalu kemudian tahap keduanya, ini yang sekarang ini berlangsung, 2020-2024 menjadi Universitas Standar Internasional berciri keunggulan lokal. Harus diakui dalam prosesnya masih ada kekurangan, ya. Tapi kemudian tetap ini menjadi desain per tahap 5 tahun yang harus diwujudkan, sehingga kemudian pada tahun 2039 sebagai universitas dengan barometer global di bidang talenta. Makanya ini membahu-membahu Bapak Ibu, daripada kita saling mengkritik, alangkah baiknya kita saling menguat melalui Bapak Ibu, apanya gampang. Oh, saya belum ada share ya Bapak Ibu ya? Pantas kasihkan sendiri. Belum Pak. Bapak Ibu nggak ada ngomong ya? Ini dia. Pantas. Sorry. Saya ulangi sedikit. Yang disebut dengan apa tadi? Pendanaan tadi udah saya share kan? Belum Yang kayaknya Pak. Kok pada diam? Jadi ini, intinya finansial, SDM, evaluasi, itu ada kita udah gambarkan mengenai USU sendiri. Mari ya. Ini dia finansial, di mana pada tahun 2024 pendanaan USU ditargetkan 1,6 triliun, 2023 1,5 triliun, tapi saat ini yang terrealisasi baru 1,4 triliun, ada miss 100 miliar, karena ya di sini kita belum memperkirakan yang namanya kondisi pandemi COVID-19 dulu. Dan dokumen ini tidak kita update, kenapa? Karena ya kita merasa ya ini merupakan target yang tetap harus bisa kita realisasikan terlepas daripada efek dari pandemi COVID 2 tahun, yaitu di 2020 dan di 2021. Ini Bapak Ibu dokumennya sudah selesai di 2019. Waktu itu COVID belum ada sama sekali. Dokumen itu akhir 2019 sudah duduk, maka inilah mimpi kita di 2020. Tapi ternyata 2 tahun ini COVID melanda, ya tentu nggak hanya USU yang kena ya, semua perusahaan. Sehingga kemudian dalam perjalanannya ini ada miss, tapi kalau melihat dari target yang kurang 100 miliar, harusnya bukan hal yang besar ya, kecuali tadi kalau
hampir setengahnya baru terrealisasi, itu baru. Lalu ada MONEF di sini, MONEF-nya atas apa yang akan terjadi ke depan, ini MONEF-nya dilakukan, ya. Lalu mengenai kondisi existing SDM sudah ada, kajian mengenai SDM-nya ada di sini, di analisis internal, ya Bapak Ibu, analisis internal, area SDM mana SDM? Ini tenaga kependidikan dan dosen, ini menjadi apa? Penting, analisis internal, maka kemudian evaluasi apa yang sudah terjadi sebelumnya, itu dilakukan di sini. Izin Bapak Ibu, nanti saya bagi ini bahannya. Di sini, capaian pentingnya, nih, evaluasi apa yang terjadi, sehingga kita confident memasuki tahap kedua Renstra kita. Ya, dan kemudian yang mau saya tunjukkan tadi adalah ini. Dalam setiap tahap desain, Bapak Ibu, kalau kita punya visi 2039, supaya visi itu nggak kehilangan arah, setiap 5 tahunnya itu ditemukan, dirumuskan apa yang mau dicapai. Ini tahap pertama, 5 tahun yang udah lewat, ini yang saat ini sedang berjalan, tahun depan adalah tahun terakhir, ini tahap berikutnya, terus sampai akhirnya tahap ini. 2039. Itu dia. Ini akan saya bagi ya Bu. Saya akan kirimkan, karena dokumen ini ada di berbagai. Ada pertanyaan so far, Ibu? Ada yang gagal ya dikirim materinya? Oh, udah berhasil. Bapak Ibu semua udah bisa download kan? Saya udah kirim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang ke-8. Lalu saya ingatkan lagi, ke depannya sekarang udah giliran Bapak Ibu yang banyak ngobrolnya, namanya juga terapan, maka saya berharap Bapak Ibu mulai merumuskan menggunakan rujukan 3 company tadi, Tesla, SpaceX, dan LVMH, terkait dengan strategic planning, rumusan awal yang Bapak Ibu rasa inilah yang harusnya disepakati oleh stakeholder di perusahaan saya, dan mulai dari analisisnya, PESTEL, 5 forces, SWOT, internal analysis, sampai kemudian kepada rekomendasinya. Boleh Bu Novet? Nggak keberatan ya Bu? Karena ini kan praktis kita. Iya Pak, boleh. Bahan untuk tadi disampaikan udah saya kirim, sedangkan untuk PowerPoint-nya yang ya dokumen.tips yang tadi terakhir itu strategic technology yang dari Harvard Kennedy School tadi, HKS. Gimana kira-kira? Ada yang mau didiskusikan lagi Bapak, Ibu? Tapi kalau boleh besok yang kesempatan berikutnya ada bahannya ya Bapak? Jangan nanti sepakat sama-sama belum buat. Terpaksa lah kita cakap-cakap. Izin Pak. Ya, silakan Pak Franky. Kalau dari bahan yang Bapak sampaikan tadi kan dapat bahan yang memang udah ada itu semua tadi, seperti PESTEL, 5 force. Apakah memang izin Pak, karena belum pernah coba cari bahan seperti itu, artinya memang sudah ada model hasil analisa seperti itu, atau kita ambil satu perusahaan terus kita menganalisa berdasarkan berbagai analisa tadi gitu Pak? Izin. Jadi saran saya gini, saya kan kepingin seolah-olah Bapak Ibu owner perusahaan Bapak Ibu sendiri. Dan tentu Bapak Ibu punya strategic planning sendiri harusnya. Tapi belum tentu selengkap yang tadi, atau jangan-jangan lebih lengkap lagi. Tapi kemudian Bapak Ibu, kalaulah Bapak Ibu merasa
bahwa itu udah yang terbaik, silakan presentasikan bahwa inilah seperti ini strategi planning perusahaan saya. Nggak mesti harus Bapak Ibu benar-benar ubah-ubah, tapi kemudian yang saya minta, karena kita ini adalah praktikal untuk membuat strategi planning dalam rangka strategi bisnis, kita harus bisa merumuskan ulang analisis internal, PESTEL, analisis SWOT, dan analisis 5 forces tadi, dan menghasilkan rekomendasi. Itu dulu kerangkanya. Nggak usah lah dulu sampai harus lengkap kali, sampai berdasarkan strategi planning yang Bapak Ibu, perusahaan Bapak Ibu kan udah pasti punya namanya Renstra kan? Atau strategi planning lah bilang. Nah, yang saya mintakan, coba rumuskan analisis PESTEL, analisis 5 forces, analisis SWOT, analisis internal, dan berikut rekomendasinya. Atas udah analisis yang Bapak Ibu buat. Dan supaya tahu cara menganalisisnya, maka selain bahan paparan tadi dan paparan minggu lalu, Bapak Ibu bisa ATM-kan, amati, tiru, modifikasi yang tersedia di dokumen Tesla, SpaceX, dan LVMH. Itu pendekatannya. Jadi mohon maaf kalau sini secara teoritisnya, karena kalau mau lebih detailnya lagi ada ini Bapak Ibu, sebentar izin. Tapi ini bisa bikin pusing kepala. Ya, Bapak. Saya kirim juga ini. Sabar ya. Nah, ini dia. Kalau Bapak Ibu mau, ini ada tahap per tahap. Getting started, mulai dari phase 1. Intinya untuk membuat strategi planning ini, Bapak Ibu harus mulai dari phase 1, assess, sampai ke manage. Mulai dari sini, per tahap ini, kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5 task, ini ada 7 task, ini ada 6 task, dan ini ada 5 task, atau 5 kerjaan, atau 5 aktivitas. Ini dia. Dan ada tahapannya, 2 minggu. Sebenarnya ini yang paling cocok di Bapak. Bapak Ibu, apa namanya? Nama konsentrasinya? Strategic management kan? Ya Pak. Ya udah inilah dokumennya Pak. Bapak Ibu kuasai ini, udah selesai lah satu gelar MM itu. Ya iyalah, orang ini di sini semua. Apapun cerita, mau strategic manajemen apapun, intinya bisa nggak buat dokumen ini? Nah itulah intinya. Kalau ini Bapak bisa buat, udah selesai, besok kita wisuda langsung. Udah wisuda bulan depan Pak ya? Oh ya udah lah Pak, nanti saya bilang sama Bu Melita rekomendasi gitu. Iya serius Pak, karena apapun, karena ini ya kuncinya. Bukan, artinya tentu mata kuliah itu membuka wawasan Bapak Ibu dalam mengisi setiap aktivitas ini. Karena ini kan nggak hanya aspek strategi manajemen, ada juga aspek SDM-nya, ada aspek keuangannya, bagaimana membuat keuangannya, bagaimana membuat KPI-nya, bagaimana membuat goal menggunakan pendekatan SMART, specific measure, ya, reliable, ya, di sini dah semua. Gitu dia. Ini ada videonya lah, kalau nggak salah. Luar biasa mereka, baik sekali membagikan apanya ya, saya bilang
tahapan-tahapannya sehingga orang tinggal mengikuti karena dia punya kepercayaan bahwa walaupun udah diikuti, tetapnya akan butuh kami dalam rangka mengapa ini katanya. Itu dia ada strategi planning kit for dummy, termasuk ada tools-nya. Ini dia. Begitu dia Bapak Ibu sekalian.